Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dil zalali wa syari'il harumi wal halali musolliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarofa. Innallaha fadalla bani adam wa fadallahu ala kasyirin mimman khalaqahu tafdila, amma ba'du. Bapak dan Ibu serta anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini, mudah-mudahan sehat selalu dan insya Allah beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan agung, bulan Ramadan, dan kita akan mendapatkan berbagai hadiah, berbagai oleh-oleh dari Allah kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Begitu ya. Mudah-mudahan ini menjurus kepada ketakwaan kita. Ada hal yang ingin Aki sampaikan. Ini kisah nyata, masih hangat, aktual. Biasa di masjid di daerah Aki ada pengajian malam kemisan gitu ya. Biasa para ustadz dan lain sebagainya. Itu mah rutinan lah begitu. Pas tadi malam membahas tentang tema menyongsong bulan puasa. Biasa Pak Ustadz. Teorinya atau bahasanya yang umum yang dibahas bahwa ada beberapa hal yang orang tidak akan diterima puasanya. Salah satunya adalah orang yang durhaka dan tidak taat kepada orang tua, seperti itu. Dari situ dia menyebar cerita bahwa orang tua itu sekarang itu baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal itu kebanjiran sayang anak. Sampai menyebutkan kalau punya anak 10 saja dan dari seorang itu dia dapat 1 juta, apakah itu dia ditransfer, apakah video call dan lain sebagainya. Memang sudah agak modern sih, Pak Ustadz menjelaskannya, katakanlah tidak kampungan gitu. Dia tuh pakai dengan metode media sosial. Kalau 10 orang dari 1 juta saja dari seorang, maka dia akan mendapat 10 juta. Begitu ceramahnya. Sehingga timbul katanya menyesal. Kaduhung boga budak dulu tidak terlalu banyak. Coba kalau 20. Waduh, Aki mulai merinding ini. Biasa sambil rada-rada nunutan sedikit ya kalau mendengarkan ceramah. Lalu ini bagaimana? Nanti akan ada pengaruhnya kepada yang hadir di situ, baik yang muda maupun yang sudah tua. Yang sudah tua juga akan mempengaruhi kepada anak cucunya tentang jumlah anak ini. Karena sekarang dirasakan betul kalau memang ada manfaatnya. Dia merasakan manfaatnya, tapi juga ada yang mungkin belum merasakan manfaatnya. Karena rezeki orang kan berbeda-beda. Aki lalu mikir nih, gimana nih supaya tidak terjadi itu, tapi Aki juga tidak frontal. Aki langsung biasa nyeletuk lah. Tan, daripada 10 juta dari 10 orang, mending 20 juta dari 2 orang. Tapi beliau juga ketawa akhirnya. Mungkin sih perasaan para mustami yang ada beberapa yang dia masuk ke pikirannya. Yang pertama mungkin yang pro ke Ustadz, betul lah. Banyak anak itu manfaat sekarang. Tapi ada juga yang mungkin pro ke kita ya, mikir tidak semua anak ada rezekinya. Maka dari itulah kawan-kawan sekalian, kita jangan membiarkan hal-hal yang kecil seperti ini. Dan itu bukan terjadi sekali. Aki sering mengatakan bahwa kontroversi terhadap program KB khususnya kepada 2 anak ini bukan dari dulu saja, sekarang dan ke depan. Jadi terjadul gitulah ya. Kenapa tidak ketemu? Karena kita yang kadang-kadang menghindar dari hal yang sebegitu, atau kita tidak anjurkan ke situ. Kita tidak ikut main
bermain. Kita tahu tidak malam kita berdebat dengan orang lain di pengajian atau di mana. Ini yang sebetulnya kita agak hindari. Nah oleh karena itu Aki ini memberikan salah satu contoh. Dan lain sebagainya. Apakah tidak ada yang sekarang pokoknya jangan dinanti-nanti. Kalau anak itu sudah ada jodohnya kawinkan. Itu banyak. Kenapa ini terjadi? Karena memang dari kita sudah mulai agak longgar. Ingat ya, ingat. Aki itu zaman Pemkot dulu saja zaman diadul. Itu yang 3 itu jangan dilepas. Mitra kita ke Pemkotan itu. Pertama ulama, kedua seniman, ketiga wartawan. Itu corong-corong kita. Sekarang kelihatannya agak mulai lumer ini. Yang kedua kita tidak tanggap kepada hal-hal yang kecil. Ini jangan dibiarkan, Nanti lama-kelamaan ini mengakar karena ini tidak muncul sekarang. Tidak muncul Pak. Ya, kalau dulu ada yang menentang muncul. Sekarang kayaknya nggak ada yang menentang terhadap program KB. Tapi ada gerakan bawah tanah. Apa ya? Gerakan bawah tanah itu balahap atau apa? Itu yang gerakan bawah tanah. Sering Aki mendengarkan hal-hal yang sekarang ini sinis ke kita. Bahkan bukan sinis, frontal. Ya. Aki sering sebutkan. Aki sedang jalan, nyetir radio di mobil. Ternyata ada ustadzah yang kita mah jangan ikut-ikutan. Ya, jangan ikut-ikutan merencanakan anak dan lain sebagainya. Kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Aki sampaikan sekali lagi bukan jadul. Bukan jadul. Saiki sekarang yang masih begitu hanya dianggap oleh kita merata. Maka dari itu tidak ada tantangan kata Aki begitu. Satu saat ya kita terus. Mungkin sekarang TFR-nya 2. Satu saat coba lihat. Kalau Aki dengan Pak Dodi itu yang kepala Serang itu sekarang di Sukabumi. Akang mah asa teu percaya itu TFR 2 sampai begitu. Kenapa? Dan di lembur akang mah rata-rata 3-4 keneh. Nah begitu. Mungkin kan Kang Dodi di ini mah hitungannya seluruh Indonesia. Dan sekarang trendy untuk tambah itu. Belum lagi dengan kawin cerai yang masih tinggi daripada kita. Jadi inilah KIE yang mengabaikan kualitas. Sekali lagi Aki bukan ngarang. Ini aktual kemarin malam Kamis ya. Bisa ditanyakanlah kepada Mustami Aki. Begitu caranya sekarang itu. Nah, oleh karena itu di dalam bulan puasa mari kita ber-KIE tentang KB puasa. Kembali lagi. Jangan lupa minum pil, suntik ulangnya kita bisa kalau rada ragu mending malam dan lain sebagainya. Dan kemudian anak yang kita didik itu mudah-mudahan bertakwa dan taat kepada orang tua saat ini. Begitulah ceritanya. Jadi jangan sampai diloskan mending loba budak kerdek lebaran mah supaya pada merek itu. Ini tren Pak, dan bukan satu Ramadan sekarang aja, Ramadan yang lalu juga para ustadz kita itu, para penceramah kita itu masih seperti itu, los ya, karena kita pengendaliannya sekarang semakin lemah. Itu aja dari Aki. Sekali lagi KIE berkualitas. Ini masih dalam rangka KIE berkualitas. Jadi kita sekarang apakah jumlahnya atau kualitasnya? Di situ kita harus berani. Dan kita tidak usah harus frontal, tapi celetak-celetuk saja. Karena dia juga kadang-kadang rewas setelah kita ingatkan Maya. Rewas dia juga bahwa ada di situ ada Aki itu dari mana tugasnya, dan Aki juga sampai sekarang. Nah itulah greget kita. Banyak orang-orang BKKBN malah yalah mantan-mantan ada gitu. Yang malah yalah manggawelah gaduh putra mah, karena dia juga merasakan dengan anak sedikit itu kesepian dan lain sebagainya. Tantangan KIEKB kita semakin ke depan semakin berat. Itu yang harus diingat. Jangan semakin ke depan semakin lemah atau tidak ada tantangan sehingga kita mengabaikan KIE kita. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.